Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7C ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraila Zahra. Nama saya Alay Sarisa. Nama saya Zaskia Nabila. Nama saya Febriana Putri. Jadi pada proyek kali ini kami membuat monitoring Smart Baby Room. Jadi proyek kami itu bertujuan untuk memantau atau memonitoring ruangan bayi itu secara real time. Jadi alat yang kami gunakan itu ada ESP, kemudian sensor yang kami gunakan itu ada DHT untuk suhu, kemudian sensor suara untuk mendeteksi kalau ada suara pada ruangan bayi itu, dan kemudian terdapat sensor LDR yang digunakan ketika lampu pada ruangan bayi itu mati. Jadi dia menghidupkan lampu secara otomatis. Oke, lanjut masuk ke beberapa alat dan juga tools yang digunakan pada proyek kita. Yang pertama ada sensor DHT11, di mana DHT11 itu digunakan untuk memonitoring suhu yang ada di ruangan pada bayi. Yang kedua ada GY Max 4466, yaitu di sini berfungsi sebagai sensor suara yang mengidentifikasi suara tangisan bayi. Yang terakhir ada sensor LDR, di mana ketika lampu di ruangan bayi itu sudah redup ataupun terlalu gelap, maka dia akan otomatis menyalakan lampunya. Nah, selanjutnya ada aktuator yang digunakan pada proyek kali ini. Yang pertama ada buzzer yang untuk sebagai aktuator pada sensor suaranya, sedangkan ada satu lagi yaitu LED untuk sebagai indikator pada sensor LDR. Nah, kemudian itu kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller, yang dimana kami menggunakan ESP32 karena selain mempunyai modul WiFi yang digunakan untuk menyambungkan ke blinknya nanti, kami juga menggunakan ESP itu karena lebih banyak pinnya dibandingkan ESP8266. Kemudian kami menggunakan platform Blink sebagai untuk mengirimkan notifikasi jikalau bayi dari ruangan tersebut menangis. Jadi bakalan mengirimkan notifikasi ke ibunya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur notifikasi pada blinknya. Jadi ketika sensor mencapai thresholdnya, jadi dia akan mengirimkan notifikasi ke handphone orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa memantau ketika bayinya sedang menangis, dan itu dikirimkan selama 7 detik. Kemudian melalui blink juga kita bisa memantau suhu dan temperaturnya, dan juga untuk suhu itu ada notifikasi ketika mencapai thresholdnya, jadi ada keadaan terlalu panas ataupun terlalu dingin. Oke, langsung saja ke demonya. Merupakan tampilan alat yang kami buat. Jadi di sini ada ruangan bayi. Nah, di sini terdapat sensor suara. Jadi dia tuh mendeteksi bayi ketika bayi itu menangis. Kemudian sensor DHT ada di sini. Dia tuh untuk mendeteksi suhunya. Dan di sini ada sensor LDR yang akan mendeteksi jika terdapat gelap. Jadi misalnya dia gelap, nah lampunya itu akan hidup, akan menyala. Nah, di sini ruangannya cukup berisik dan juga kita sedang presentasi, maka dari threshold si suara analognya ini cukup tinggi, di mana range-nya ada di 1900 hingga 2000-an. Nah, sini ketika karena kita set untuk suara bayinya itu sebesar 650, maka ketika melewati si thresholdnya itu dia akan berbunyi, aktuator buzzernya akan berbunyi seperti ini. Sensor buzzer yang ada di sini akan bunyi karena nilai dari suara analognya sudah melewati dari thresholdnya. Oke, langsung di sini. Selanjutnya, seperti yang dibilang tadi, ketika dia mencapai thresholdnya akan muncul notifikasi
ke HP ibu atau orang tuanya. Jadi dia akan mengirimkan selama dalam waktu 7 detik, dan juga untuk suhu dan temperatur pada aplikasi mobilenya. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.